Assalamualaikum, selamat sore dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada. Sahabat, saya ingin menunjukkan tanaman jagung yang kita tanam di polybag. Ini kita tanam sekitar 2 pohon ya, begitu juga yang di sini. Nah, sahabat bisa lihat perbedaannya antara pohon yang ini dan pohon yang ini. Nah, pohon yang ini lebih kuning, sedangkan yang ini lebih kuning ya, yang ini lebih hijau. Dan batangnya ini lebih besar dan sehat, sedangkan ini kecil. Padahal tanaman yang ini kita tanam sekitar 1 minggu lebih dulu daripada yang ini. Nah, apa yang membuat pertumbuhan tanaman ini berbeda padahal bibitnya sama, media tanamnya sama, penyiramannya sama? Karena kita memberikan perlakuan penyiraman dan penyemprotan dengan kompos tea atau teh kompos pada tanaman jagung yang ini. Nah, sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membuat teh kompos atau kompos tea. Nah, teh kompos ini merupakan pupuk yang menurut saya kita semua harus tahu, apalagi kalau kita memang menyukai pertanian yang organik. Karena teh kompos ini merupakan pupuk yang satu level lebih tinggi dan lebih baik daripada pupuk kompos biasa yang kita pakai sehari-hari itu. Nah, ini sebenarnya merupakan pengolahan yang sederhana dari kompos yang kita buat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sama-sama agar kita bisa membuat teh kompos sendiri di rumah dan menggunakannya pada tanaman-tanaman apa saja, seperti tanaman bunga, tanaman sayur-sayuran, tanaman buah, tanaman hias, dan yang lain-lain. Semoga videonya bermanfaat, saksikan sampai selesai. Terima kasih, Assalamualaikum. Oh ya sahabat, saya ingat janji saya ketika saya membuat video cara menanam kurma itu, saya menjanjikan kepada 2 para sahabat yang memberikan komentar berupa saran tentang topik yang bisa saya bawakan untuk video selanjutnya. Dan kalau topiknya menarik, masuk akal, dan mungkin akan saya buatkan nanti videonya, saya akan memilih 2 pemenang yang akan mendapatkan t-shirt seperti yang saya pakai ini ya. Nah, ini dia t-shirtnya. Nah, t-shirtnya bagus ya, desainnya simple tetapi nyaman dipakai ya. Saya sudah memilih 2 pemenang, yaitu Ibu Hanum Gusmiarni dan Bapak Muhammad Malik. Nanti mohon Ibu Hanum dan Bapak Muhammad Malik menghubungi WA saya yang saya sertakan di deskripsi ya. Tolong kirimkan alamatnya dan ukuran baju yang akan kami kirim. Mungkin baju ini sih kalau secara nilai uang tidak seberapa ya sahabat ya. Tetapi yang ingin coba kami lakukan saat ini adalah kami ingin menularkan energi positif yang coba kami bangun melalui channel ini. Dan saya harap para sahabat yang memakai souvenir ini nantinya akan ikut bangga karena bisa merasakan energi positif yang coba kami sebarkan dan menjadi bagian dari kami. Semoga saja nanti berkenan ya. Nah, para sahabat yang misalnya yang juga memang menginginkan t-shirt keren ini, boleh juga komentar di bawah kira-kira ide apa yang bisa saya buatkan videonya yang kira-kira masuk akal, menarik, dan bermanfaat. Nanti 2 orang pemenang akan saya pilihkan dan akan saya kirim juga, seperti halnya Ibu Hanum dan Bapak Muhammad Malik tadi ya. Saya kirim t-shirt seperti ini. Semoga bermanfaat. Sahabat, kita lanjut saja video cara membuat teh komposnya. Ayo kita lihat sama-sama. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat teh kompos itu, yang pertama adalah air ya. Nah, air ini sebenarnya banyaknya tergantung dari kebutuhan kita masing-masing. Kalau misalnya tanaman yang akan kita siram dan kita semprot itu banyak, kita bisa pakai air yang banyak. Dan bahan yang kedua adalah kompos. Kompos ini bisa kompos pupuk kandang yang kemarin sudah kita ajarkan cara membuatnya. Sahabat yang ingin tahu bagaimana cara membuat kompos pupuk kandang yang super dan sangat kaya akan unsur hara, saya sudah sertakan linknya di deskripsi ya. Ataupun kalau kita membuat kompos sendiri yang dari sampah rumah tangga, juga ada videonya, silahkan lihat di link deskripsi. Cuman saya ingin mengingatkan, syaratnya komposnya ini harus benar-benar sudah matang ya. Dia sudah dingin, kemudian remah-remahnya sudah terurai sempurna, kemudian dia tidak ada bau-bau busuk, baunya seperti bau tanah ya. Nah, ini merupakan tanah kompos yang sudah matang sempurna. Nah, jumlahnya setiap 1 liter air kita pakai 1 genggam kompos. Jadi kalau ini 15 liter, kita pakaikan 15 genggam kurang lebih pupuk kompos ini ya. Sebagian orang membuat pupuk kompos ini, dia tidak langsung mencampurkan ke dalam air. Sebagian ada dimasukkan ke dalam kain yang agak tipis ya. Sebenarnya sama saja sih prinsipnya. Tapi kalau saya lebih suka agar memang pencampurannya lebih bagus, kita masukkan aja semua tanpa dibungkus ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian bahan kedua
agar mikroorganisme yang ada di dalam kompos ini mendapat makanan yang cukup bagus, kita berikan gula. Molase bisa, gula merah bisa, ataupun gula putih bisa ya. Nah, sebenarnya cukup 1 sendok makan dan kita lakukan pengadukan agar gulanya tadi hancur ya. Nah, setelah gulanya larut, langkah selanjutnya adalah kita melakukan pemberian oksigen atau oksigenasi pada teh kompos ini agar proses pembiakan mikrobanya berlangsung dengan cepat ya. Nah, kita bisa menggunakan aerator yang biasa dipakai untuk akuarium seperti ini ya. Kita beri pemberat batu aerasi, kita masukkan ke dalam. Nah, seperti ini. Sahabat bisa lihat. Nah, seperti ini. Ini tinggal kita tutup saja sekitar 2 atau 3 hari. Setelah 2 atau 3 hari, maka nanti prosesnya akan selesai. Nah, kalau para sahabat yang tidak punya aerator seperti ini, sebenarnya ini bisa tanpa harus aerator, cuman setiap hari harus kita lakukan pengadukan agar oksigennya ini, kadar oksigen di dalam bubuk kompos ini, teh kompos ini tinggi ya. Nah, jadi seperti ini kita lakukan setiap hari. Dan kalau misalnya kita tidak menggunakan aerator, biasanya dia akan jadi sekitar 7 hari baru dia benar-benar sudah jadi bagus ya. Tapi kalau kita menggunakan aerator seperti ini ya, nah dia akan 2 atau 3 hari dia akan sudah jadi. Nah, ini sahabat bisa lihat seperti ini ya. Ini boleh dilihat adalah teh kompos yang sudah kita buat, dan ini sudah 3 hari, jadi sudah bisa kita gunakan. Nah, sahabat saksikan videonya sampai selesai agar sahabat bisa tahu bagaimana cara menggunakan teh kompos ini pada tanaman-tanaman yang kita tanam di halaman ya. Nah, yuk kita lihat caranya seperti ini dia. Nah, sahabat, cara memanen teh kompos yang sudah kita buat selama 3 hari ini, kita siapkan wadah dan siapkan penyaring. Penyaringnya boleh apa saja, kain atau jaring atau apa. Tapi kalau bisa kain ya, supaya tehnya memang bisa kita saring. Nah, seperti ini ya. Misalnya, ini kita masukkan kemari. Kemudian kita masukkan kemari. Sahabat bisa lihat kemari. Nah, ini adalah teh kompos yang sudah kita saring ya. Nah, ciri-ciri teh kompos yang ini memang benar-benar dia berhasil. Dia tidak ada bau busuk dan tidak ada bau amoniak ya. Kalau bau amoniak, kita harus mengulang lagi prosesnya dari awal. Berarti gagal. Nah, kemudian kompos yang sisa yang kita saring ini bisa masih dipakai sebagai kompos lagi ya. Nah, ataupun mau kita buat istilahnya teh kompos yang baru juga bisa kita gunakan. Tapi, nah ini sekarang ini adalah teh kompos yang sudah kita panen. Sahabat, kita langsung praktek saja biar jangan bingung cara pemakaiannya ya. Nah, kalau kita menggunakan sistem semprot, caranya adalah perbandingan 1:10. Misalnya ini ada 8 liter air, kita masukkan. Tanaman saya banyak, jadi kadang-kadang saya memerlukan untuk semprotan tuh ini juga kadang-kadang kurang. Nanti sahabat bisa lihat ya, tanaman-tanaman buah, tanaman-tanaman bunga yang kita semprot rutin dengan teh kompos ini hasilnya akan bagus. Ini 8 liter, berarti ini kita ambil 800 ml ya. Nah, ini sekitar 800 ml ya. Nah, kita campurkan. Kalau misalnya sahabat ingin sistem kocor disiramkan ke tanaman, perbandingannya 1:1 saja ya. Misalnya ini 8 liter, teh komposnya juga 8 liter. Ayo kita praktekkan cara menyemprotnya ya. Bisa kita lihat. Teknik penyemprotan ini yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai menyemprot pada waktu matahari terik ya. Harus pagi-pagi, kalau bisa sebelum jam 7 ataupun sore hari di atas jam 5 atau jam 6 sore ya. Agar
daun-daun tidak terbakar. Nah ini saya pikir udah. Kita menyemprot, usahakan kena daunnya, batangnya juga nggak masalah ya. Nah seperti ini kita semprot. Nih kita semprot ya. Sahabat bisa lihat tanaman-tanaman yang kita semprot dengan ini, ya bagus ya. Ini juga ada tanaman cabai, bisa kita semprot. Ya. Nanti sahabat akan bisa lihat seperti ini. Ini adalah tanaman yang kita semprot 1 minggu sekali dengan teh kompos yang sudah kita encerkan 10 kali lipat. Dan ini adalah tanaman yang tidak kita berikan teh kompos. Nah, saya pikir mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang bagaimana cara membuat teh kompos yang sangat bermanfaat dalam pertanian organik yang bisa kita lakukan di halaman kita masing-masing. Semoga video ini bermanfaat, dan sahabat, saya mohon tekan tanda subscribe dan tekan tanda lonceng, karena setelah ini kita akan membuat sebenarnya pupuk super, pupuk organik cair super yang bahan dasarnya itu adalah pupuk teh kompos ini. Nah ini saya sengaja memang membuat video membuat teh kompos itu karena saya memang akan rencana membuat pupuk organik cair yang super yang bisa kita berikan pada tanaman-tanaman buah dan bunga apa saja, dan efeknya ini bisa dibilang sama bagus, bahkan lebih bagus daripada pupuk-pupuk daun yang kita beli di pasaran, misalnya merek-merek yang sudah terkenal dan harganya mahal itu ya. Dan memang itu bagus, tapi kita bisa membuat ternyata pupuk semprot daun yang tak kalah supernya dari bahan-bahan organik, dengan salah satu bahannya adalah teh kompos ini. Jadi tekan tanda subscribe dan tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya.